Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Analisa Rizkia. Di video sebelumnya mohon maaf ada kesalahan. Maksud saya dari Fakultas Saintek, prodinya Teknik Informatika. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data type and variable. Jadi, apa itu data type and variable? Variabel merupakan simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Di sini saya memberikan satu contoh tipe data, yaitu primitive data type atau tipe data sederhana. Di dalam primitive data type ini terdapat beberapa tipe. Di antaranya ada boolean, character, integer, floating point, double floating point. Dan di dalam penulisan pemrogramannya atau keywordnya, boolean adalah bool, character adalah char, integer adalah int, floating point adalah float, double floating point adalah double. Dari keseluruhan tipe ini ada fungsinya yaitu bool untuk menyimpan nilai benar atau salah, char biasanya 1 oktet atau 1 byte, int berfungsi untuk bilangan bulat paling alami untuk mesin, float adalah nilai floating point presisi tunggal, dan double seperti namanya yaitu nilai floating point presisi ganda. Selanjutnya yaitu variabel. Jadi, jika diibaratkan, variabel itu adalah sebuah wadah dalam sebuah pemrograman. Setiap variabel harus bersifat unik. Di sini bisa kita lihat cara pendeklarasiannya yaitu mendeklarasikan struktur penulisan variabel. Aturannya yaitu ketik tipe nama, underscore, lalu variabel. Bisa kita lihat contohnya yaitu ada int, i, j, k, dan perlu kalian ingat lagi dalam setiap statement yang kita buat harus diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada short, o, p, titik koma, dan seterusnya. Lalu di sini ada cara inisialisasi. Dalam penulisannya yaitu tipe nama, underscore, variabel sama dengan nilai. Dan dalam penulisan pemrogramannya, jika kalian ingin menambahkan sebuah angka, kalian langsung saja menuliskan angka tersebut. Seperti ini, int, i sama dengan lalu angkanya dan titik koma. Tetapi jika kalian ingin menuliskan sebuah kalimat, penulisannya harus seperti ini, char, c sama dengan, kalian harus menggunakan kutip ini ya. Lalu kalimatnya yang ingin kalian buat dan diakhiri dulu dengan kutip lagi, kutip kurung. Dan ini adalah sebuah contoh codingan yang sederhana dari pengaplikasian variabel dan data tipe. Ini ada 2 contoh, ini contoh sederhananya ya. Lanjut, variabel itu ada 2 tipe. Tipe pertama adalah global variable, yaitu variabel yang dideklarasikan di luar blok program, dapat digunakan di seluruh metode dalam satu kelas yang sama. Jadi, apabila di dalam kode program membutuhkan sebuah variabel yang dapat dikenal oleh semua lingkungan dalam program yang kita buat, maka variabel tersebut harus dideklarasikan sebagai variabel yang bersifat global. Dalam bahasa C++ sendiri, kita telah mengetahui bahwa struktur program adalah bahasa C++
selalu ada fungsi utama dengan nama main buka kurung tutup kurung. Kita langsung ke contohnya ya. Apabila kita mendeklarasikan sebuah variabel di luar fungsi main buka kurung tutup kurung ini, atau fungsi lain, atau prosedur lain, maka dengan sendirinya compiler akan menganggap variabel tersebut sebagai variabel global. Dan ini contoh global variable. Jadi global variable itu bisa masuk sangat luas, tidak hanya dalam sebuah kubu atau lingkungan kecil saja. Lanjut ke local variable. Variabel yang dideklarasikan di dalam blok program hanya berlaku di dalam metode dirinya sendiri saja. Hal tersebut karena proses deklarasi variabel lokal dilakukan di dalam lingkup fungsi yang dimaksud. Jadi gitu. Jadi kalau local variable itu hanya dalam sebuah kotak ini saja, sedangkan global variable itu seluruh layar ini. Jadi bebas kalau global variable itu. Lanjut, gunakan getLine buka kurung tutup kurung slash atau fget buka kurung tutup kurung untuk input karakter atau string yang mengandung spasi. Sedangkan gunakan cin siku tutup slash scanf buka kurung tutup kurung untuk inputan yang hanya ada satu karakter. Jadi maksudnya jika kalian memasukkan sebuah nama, dua nama misalnya di dalam program kalian itu Neng Raisa. Nah, Neng Raisa itu biar rapi dan terbaca dan tidak menjadi sebuah satu kalimat tuh, kalian harus menggunakan getLine atau fgets ini. Jadi kalimatnya itu nanti akan tertulis Neng spasi Raisa. Tapi jika kalian ingin menulis Raisa saja, itu pakai cin ini siku tutup. Dan ini adalah contoh dari penggunaan getLine atau cin. Ini getLine dan ini cin. Secara internal, char sebenarnya bertipe integer. Untuk membedakan apakah karakter ini berisi karakter yang dilakukan pada saat penampilannya. Jika di dalam perintah printf menggunakan kode ini %s, maka karakterlah yang akan sesuai. Sedangkan jika di dalam perintah printf menggunakan kode ini %g, maka akan menampilkan tipe data integer. Sebelumnya saya sudah menuliskan contoh ini dalam Notepad++. Dan sekarang kita buktikan dan kita lihat gimana sih hasil dari program 1 dan seterusnya yang tadi tuh. Kita mulai di program 1 ya. Dalam penulisannya seperti ini, sama seperti yang di slide awal ini. Tagar include stdio. Lalu kita akan melakukan compile dengan plugin. Kita lihat, kita buktikan juga di CMD. Hasilnya dari program 1 ini adalah ini guys. Raisa Rizky 10 dan 20 adalah 70.000. Ini ya, 10
dan 20 adalah 70. Jadi F nya itu hasil. Lanjut ke program 2. Program 2 tuh yang ini. Kita buktikan ya. Ini codingannya seperti ini, sama seperti yang di slide ini ya. Kita plug in dan execute code. Oke. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, hasil dari program 2 dengan codingan ini tuh seperti ini guys. 10 dan 20 70. 10 dan 20 adalah 70. Sesuaikan seperti yang ada di dalam video ini. Tampilannya itu seperti ini. Lanjut ke slide yang 6. Kita akan membuktikan kode yang ini dulu. Saya menyebutnya program 3. Codingannya itu seperti ini. Dan hasil di CMD nya seperti ini. Lihat, 10 ditambah 20 sama dengan 30. Jadi G itu hasil. 10 ditambah 20 sama dengan 30. Tampilannya seperti ini. Lanjut ke yang ini, contoh codingan ini. Saya menyebutnya program 4. Sama seperti yang di slide ini ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ini tampilannya langsung ada gitu nih, dan nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diketik-ketik lagi. Kalau misalnya diketik-ketik bakalan jadi error. Compatible program or batch file, karena di dalam program ini pun sudah terprogram untuk in, yaitu menampilkan. Lanjut ke slide yang terakhir ini, 8, menggunakan kode ini. Ini dinamakan dengan program 5. Kita buktikan di CMD. Masukkan kata. Kalau yang ini tuh kita bisa mengetiknya terlebih dahulu, lalu akan muncul. Jadi tadi tuh maksudnya print F itu akan memunculkan masukan kata. Lalu saya mengetik Raisa, dan setelah di enter, Raisa pun tercopy langsung, lalu langsung muncul lagi masukan kata lagi yang printf ini yang kedua. Saya akan tulis lagi setelah di enter seperti itu. Lanjut ke codingan yang ini, yang lebih rumit. Ini tadi codingan yang lebih sederhana, dan ini codingan yang lebih rumit nih. Saya menyebutnya dengan program 6. Kita plugin. Program 6 ini sama seperti program yang 5. Dia akan muncul dengan sendirinya dan bisa diedit atau diketik. Enter. Lihat, code ini menggunakan data string ya. Jadi tipe datanya code, masukkan kata, lalu saya mengetik Raisa, dan Raisa pun terketik ke bawah. Selanjutnya di char itu ada code lagi, masukkan kata, dan saya akan menulisnya lagi Raisa. Setelah di enter akan keluar search, tipe data yang search itu menggunakan code, masukkan angka. Lihat, ini masukkan angka. Lalu setelah saya
setelah saya mengenternya pun akan keluar sendiri. Dan dari program 5 dan 6 ini saya telah membuatnya atau memodifnya dengan sederhana sekali. Kita buktiin ya. Ada perbedaan sedikit dari program yang sebelumnya karena saya udah memodifnya. Nah, lihat, sama seperti tadi kan, printf-nya tuh yang muncul Neng Risa. Cuman yang tadi tuh munculkan kata ya. Karena saya udah modif, jadi ini yang muncul tuh Neng Risa Bunga Rizkia. Sama seperti yang tadinya. Saya menulis alhamdulillah, ketika di enter alhamdulillah terketik dan summa cum laude dari printf tersebut ini langsung muncul di sini, dan printf-nya pun yang di bawah ini langsung mengikuti. Nanti akan muncul printf yang ini. Okay. Lalu di program 8. Program 8 pemodifan dari program 6 tadi yang ini. Kita lihat ya. Nah, lihat di string code-nya itu Neng Risa, dan di sini pun munculnya Neng Risa Bunga Rizkia kan. Lalu saya mengetik amin. Setelah di enter, amin akan muncul lagi mengikuti yang ini yang telah saya ketik, dan di char itu code-nya ada lulus tepat waktu. Di sini munculnya lulus tepat waktu, berarti benar. Saya akan mengetiknya lagi. Lihat, ini bismillah. Dan di search code-nya ada 1012. Ini pun ada 1012. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Cukup sampai di sini penjelasan tentang variabel dan tipe data. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun jika ada yang kurang mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.